Dan pemirsa, kita memasuki partai utama pada malam hari ini, title fight di featherweight antara juara kita Paul Lumihi melawan Denny Arif. Bagaimana Bung Bram? Dari sini, dari fight sebelumnya kita lihat Denny Arif ini bisa bermain dari jauh dan bisa bermain juga dari dekat ya. Ya. Dan dia dia biasanya main kalau dari stand up dia tuh bermain dari jarak yang agak jauh. Tapi begitu dia langsung masuk ke jarak boxing, dia akan langsung masuk ke posisi clinch mendekatinya. Jadi nggak nanggung gitu, tidak pernah dalam jarak tanggung. Ini sepertinya dia masih ragu. Oh, itu dia baru saja kita bilang masih ragu-ragu. Ternyata Paul udah langsung dengan low kicknya ya. Dan ini sebetulnya kelihatannya pelan-pelan ya, tapi oke. Tadi sebetulnya spinning lagi dicoba Paul dengan spinning moves-nya ya, dengan berputarnya terus ya. Padahal tadi Paul itu kita diam gitu, sebetulnya dia sudah mulai memojokkan Denny ya ke cage-nya. Kita lihat dia ring generalship-nya ini dia lebih bagus dibandingkan Denny. Denny masih tetap terdiam terus saja, pelan-pelan. Nah, kita lihat tuh, punggungnya mulai membelakangi ya. Mereka belum melakukan banyak hal ya sekarang ya. Sudah semenit mereka masih mengukur jarak. Seperti pertandingan Linda Dero melawan Nende Citra tadi ya, Bung Bram. Dia bukan cuma itu aja. Kalau ini saya bilang malah dapat peringatan dari wasit. Peringatan sama aja. Oh, ini dia malah maju. Sudah mulai dengan jab, Paul. Dan ini kita benar. Ini sorry maaf. Tadi benar. Ini sama dimana kita lihat juga salah satu pemain ini justru mulai pelan-pelan memojok-mojokkan, cutting semuanya. Oh, ini dia maju mundur. Dan dibalas juga oleh Denny tapi tidak mengenai. Dan kembali ke tengah lagi. Seorang stand up fighter biasanya lebih suka di atas ya. Maaf. Lebih suka di dia low kick. Baik dari Paul Lumihi. Dia lebih suka di tendangan-tendangan. Dengan Denny ini kuda-kudanya berat di depan ini justru lebih mudah untuk di low kick. Lebih mudah di low kick ya. Dan karena dia tidak bisa parry, dia lebih kenanya itu justru lebih dalam kan. Nih kembali lagi nih, pelan-pelan. Tapi akan sangat sulit juga untuk Paul mendapatkan jangkauan pukulan dengan gaya bertarungnya Denny ini. Dia sangat baik memainkan jarak. Dan dia juga memiliki advantage, dia lebih tinggi ya daripada Paul ya. Dia karena dia lebih tapi dia juga range-nya juga reach-nya. Nah itu dia. Kita lihat sendiri range-nya, dia tendangannya itu jauh lebih panjang. Kelihatannya Denny sudah dibalas dengan hook, kembali dengan hook kiri. Nah kita lihat nih, sepertinya kita lihat nih, Denny sendiri juga sudah mulai ketemu jaraknya nih sepertinya nih. Paul masih belum terlalu ya. Justru di kacamata saya melihat Paul sudah menemukan jarak dia, Bung Bram. Terbalik justru ya. Karena di sini Denny walaupun dia memiliki jangkauan lebih panjang, tapi dia lebih takut untuk masuk ke dalam pukulan ataupun memulai pertarungan. Dia lebih takut, Bung Bram. Dan sementara dia terus mencari jarak itu, justru dia semakin terpojok ya. Iya betul. Nah ini lihat nih, mulai dipojokin lagi, dia mulai maju dan mendesak tuh. Dan Denny mulai terpojok nih. Tampaknya Paul sudah mulai mengetahui kalau Denny ini tangannya kurang aktif. Jadi dia mulai dari bawah. Jadi Paul mulai mengejar Denny walaupun Denny lebih tinggi dan jangkauan lebih panjang. Tapi Paul mulai mengejar Denny dengan X-kick baru aja. X-kick tapi tidak kena. Benar-benar banyak ya. All this banyak keluarnya. Spinning back kick semuanya dengan X-kick barusan saja. Tapi itu sepertinya hanya merupakan suatu itu ya. Masuk lagi Denny. Dan tampaknya head kick yang sangat baik Brazilian juga. kick malah sekarang. Dengan Brazilian chopping kick semuanya dibalas dengan low kick oleh Denny. Mau dikeluar aja nih pada saat Denny pikir semuanya dia bakal keluar dengan low kicknya ya. Dia justru malah muncul dengan high kick. Gitu. Ini Paul nih. Ini yang namanya pengalaman ini, nggak bohong ini pengalaman. Iya betul sekali. Padahal kembali jab dan diikuti dengan that was a low blow. Persis. Tapi itu bukan intentional. Jadi memang itu sering terjadi inside low kick pada saat target yang mau kita tendang dia maju, itu selalu terjadi. Itu sering terjadi itu bukan sesuatu yang disengaja. Jadi itu kan pada saat tendang kaki depan itu mau ditendang dari arah dalam. Itu kan kesempatan. Nah, biasa ini ada waktu untuk recovery juga, untuk memulihkan diri nih kita. Untuk memulihkan diri bagi Paul. Masih mau 5 menit ya Bung Bram ya? Iya betul. Kita lihat nih, apakah
Dan pada saat ini orang akan kedua pemain akan ke neutral corner kan ya. Iya. Pada saat tapi dia mungkin juga pada saat di neutral corner ini dia juga bisa memikirkan strateginya lagi kan ya. Betul. Ready, fight. Nah, sudah mulai lagi. Kita lihat, oh, Paul melakukan hal yang sama lagi. Tetap saja memojokkan, memegang sentrum. Tapi menurut saya itu bukan taktik yang sangat baik sih untuk memberikan kaki seperti itu. No, not like that. Ya. Setelah ketiga, keempat akan berbeda soalnya semuanya. Dan kita harus ingat, depan itu adalah kaki pondasi kita. Itu Iya. adalah tenaga kita untuk memukul. Oh, satu lagi, low kick. Oh, jab yang baik. Tadi kita pertama kita lihat Paul yang melancarkan Sekarang low kick. kebalikannya. Dia yang menerima sekarang. Iya. Dan Paul harus mulai berhati-hati dengan low kick tadi. Dan Denny sepertinya sudah mulai ketemu jaraknya nih. Iya. Ini udah mulai. Nah, ini baru dia ketemu jaraknya Iya. nih. Sekarang Denny baru menemukan jaraknya betul. Mulai lihat nih. Iya. Nah, ronde pertama, bagaimana menurut Anda, Bung Theo? Ya, berimbang. Menurut saya berimbang. Di awal-awal menit Paul tadi mulai mengontrol pertandingan, tapi di akhir-akhir justru Denny sudah membalikan keadaan. Ini sudah kena low blow-nya ya. Low blow dan diikuti dengan low kick tadi. Di saat Paul taunting Denny untuk melakukan low kick, disitulah ternyata pertahanannya Paul makin menurun. Iya. Karena kaki depannya Paul untuk lompat-lompat, untuk memancing-mancing pukulan, itu sudah semakin lambat. Sudah semakin lama. Iya. Sementara kita udah lihat Paul itu sebetulnya sebelumnya itu dia menggunakan banyak footworknya, kakinya Ya. itu. Dia tidak checking. Ya. Dia tidak memblok tapi dia mundur. Ya. Karena kalau depan pondasi dari kakinya yang mundur itu kemudian jadi tambah lemah. Nah, itu dia. Itu akan mengalami kesulitan yang banyak. Nah, ini dia. Dan ingat, ini 5 ronde. 5 ronde. Seconds out. Pelan sedikit-sedikit itu 5 ronde pasti Seconds out. akan kena itu. Pasti. Ronde kedua. Kita memasuki ronde Kita kedua. Ready. Apakah kondisi yang sama? Ini akan berbalik kembali. Oh, Paul kembali Paul maju. langsung mengejar Langsung lawannya. mengejar. Terburu-buru tampaknya. Oh, kembali low kick dan diikuti dengan Diikuti. straight dan head kick kiri. Bagus dan mulai Berbalik. jab. Denny sudah mulai masukkan jab-jabnya, low kick lagi. Jab dan low kick. Oh, tendangan yang baik dari Paul. Semuanya keduanya bermain dari jarak jauh ya. Ya. Oh, X kick lagi X dibalas. baik. X kick dibalas dengan inside leg kick, tapi kena lagi dari. Saya tidak melihat ada pukulan fight. darah kelamin sih. Oke, lanjut. Masih dengan serangan berputarnya. Maju low kick lagi, satu lagi kena, telak sekali. Kita lihat apakah ini, kalau kita melihat ini sampai 5 ronde, ini kemudian bisa terlihat merah gitu ya. Jika 5 ronde terjadi jual beli seperti ini, Balas-balasan. di ronde keempat pasti ada yang kakinya menjadi busuk, Bung Bram. Udah warna ungu. Udah warna ungu gitu. Itu dan ini pemain profesional nih. Iya. Orang-orang ini justru kalau saya bilang ini bisa benar-benar punya akurasi yang hebat. Dia bisa menerjang, menghajar titik yang sama terus. Oh, spinning kick mendarat baik. spinning. Ya, Paul. dan kita lihat apakah akan Melepaskan diri dengan overhand right. Ya. Kembali ke posisi berdiri. Oh, straight yang baik dari Denny, tapi dihindari oleh Paul. Paul dengan stiff jabnya. Ya. Kita lihat sepertinya akan kembali ke posisi yang sama lagi ya. Dari jauh, dari jarak tendangan, kita lihat apakah maju dengan low kicknya, apakah dia maju dengan jab dan kemudian low kembali kick low lagi, kick. kembali. Kita lihatnya sudah mulai memerah paha atasnya Paul Ya, ini yang dan tadi sudah mulai membengkak sedikit. dan ini ya, dia Denny seorang pemain ini dia bisa satu lagi. Dia bisa menendang terus pada posisi yang sama terus dan Paul sepertinya sudah mulai desperate ya. Dia maju Iya. dengan maju Sekarang kita lihat Bung Bram, Nah, itu dia sudah merah. ungu. Kita lihat tuh, Ya. sudah mulai merah. Itu Kita tendangan-tendangan. tidak boleh meremehkan tendangan-tendangan di level pertandingan profesional karena tuang kering langsung ke daging kita. Langsung itu. It's a bad news. It's bad news pokoknya. Dan kita lihat ini sudah mulai desperate gitu. Oh, ini yang sangat baik oleh Paul. Dan dia Paul ini melakukan ini untuk recovery ya supaya Spanish-nya juga maaf Nis Pak. ini juga sangat baik karena dia itu dapat melumpuhkan keadaan lawan. Oh, Dan itu baik. knees itu tidak hanya ke badan saja. Kalau kita ke inside, Ya, ke knees, itu sangat menyakitkan. paha dari sebelah dalam itu sangat menyakitkan dan itu bisa mengurangi sama juga seperti low kick tadi. Kelincahan ya. Kelincahan juga mengurangi lawannya. kelincahan. Betul sekali. Saya Nah, sangat kita lihat nih, setuju. knees Oh, lagi. sangat baik. Sangat baik. Knees lagi. Sangat baik dilakukan oleh Paul.
Benar-benar, ini namanya pengalaman. Dia begitu dia bilang, oke, dari jauh tidak bisa, mari kita masuk ke dalam. Betul. Kita rubah taktiknya. Dan kembali masuk satu lagi ke badan. Satu lagi ke perut. Kita lihat lagi dan Danny mengejar dengan uppercut terus ya. Ya. Nah, ini yang cage grabbing, oke, tidak diperingati oleh wasit tadi, tapi bisa dilepas langsung. Dan Sangat baik dari Paul, permainan clinch-nya. Fisiknya justru lebih kuat. Dia begitu Danny keluar, dia langsung membalikkan lagi dengan itu. Lagi masuk. Danny berusaha keluar, seperti kita lihat, dia berusaha keluar terus dari clinch ini, tapi terus habis itu Paul selalu bisa membalikan ke arah cage-nya lagi ya. Apa ini? Oke, masih lanjut terus. Apakah ini cage grab yang diperingatkan lagi? Oh, tidak juga. Enggak, tadi Danny memukul bagian punggungnya Paul. Oke. Itu tulang belakang itu ya. Spine. Dan Paul berusaha melakukan takedown tapi tidak berhasil. Mereka masih melakukan clinch ya. Clinch nih untuk pemirsa melihat mungkin terlihatnya sederhana, tapi ini adalah pertarungan yang paling capek di MMA, adalah clinch fighting. Betul. Dan ini clinch ini sebetulnya ini banyak yang terjadi. Dari sini kita apa tuh namanya? Tumbling. Betul. Ada standing kicking tapi belum dalam. Masih jauh dari dalam. Masih belum dalam, tapi tadi sepertinya ada lepas. Justru berbahaya. Sekarang Paul ada di top position dan Danny ada di guard. Dan dia ada di cage. Dari sini Paul bisa banyak melakukan pukul ground and pound. Dan Danny tidak akan mengalami kesulitan untuk kabur karena belakangnya ada cage. Di 30 detik dia bisa mendapatkan elbow, bisa mendapatkan pukulan-pukulan yang kuat. Kita lihat apakah Paul bisa menyelesaikan permainan dari sini. 15 detik lagi di ronde 2. Tampaknya Danny baru saja mengeluarkan lidah untuk godain Paul ya, counting Paul ya. Wah, itu showboating. Itu bagus. Saya nggak yakin tuh apakah itu merupakan suatu yang benar. Dan ronde kedua berakhir, pertarungannya sangat sengit ya. Di awal kita lihat low kicks-nya pertama mulai menyakiti Paul. Kemudian Paul berganti strategi. Dan pertandingan malam ini buat Paul ini mereka menunjukkan benar-benar display MMA selengkap-lengkapnya. Betul. Nah, ini ada stand up fight, ada ground fight, takedown, ada clinch, ada ground fight. Dan dari clinch ini juga bukan hanya wrestling clinch atau Muay Thai clinch. Ya, tapi campur. Ada campur semuanya. Ada dari sini switch, habis itu dari sini switch jumping guillotine. Tapi kurang dalam, sayang sekali. Iya. Kalau Danny ingin menghabiskan waktu lebih banyak untuk jiu-jitsu, tadi sudah berbeda keadaannya. Betul sekali. Tapi untungnya juga Paul juga berlatih ground juga, jadi dia tahu bagaimana cara menghindarinya juga. Oke, kita memasuki ronde ketiga. Kita lihat ronde ketiga. Trik apa lagi yang akan dikeluarkan oleh Paul? Karena semakin dia berganti-ganti, tapi kita lihat Paul yang nge-lead, dia yang leading dari strategi ini, dari strateginya, sedangkan Danny itu mengantisipasi. Lagi-lagi low kick dikeluarkan oleh Danny. Danny lebih bereaksi menurut saya terhadap strategi yang dikeluarkan Paul ya. Low kick lagi. Paul kita low kick lagi. Apakah kembali ke ronde pertama seperti ronde pertama lagi? Dibalas dengan low kick lagi. Lagi low kick. Low kicknya kena lagi. Mid section dibalas mid kick, body kick. Dan mereka masih mengukur satu sama lain dari jarak jauh, dari jarak tendangan. Sepertinya Danny yang kali ini mau mencoba membalikan keadaan dan memepetkan Paul ke cage. Tapi justru sepertinya enggak, justru dia malah kembali ke tengah. Spinning back kick dan tidak dari kena. Paul tadi barusan spinning wheel kick. Spinning. Maka kita lihat Paul akan mencoba spinning wheel kick lagi. Tidak. Baik. Ini ronde ketiga, pace-nya sepertinya sudah mulai turun ya, temponya. Semua udah mulai merasa udah gitu. Dan kaki Paul sudah mulai lebih bertambah ungu itu, Bung Bram. Itu kalau dibiarin itu diistirahatkan itu tidak bisa recover juga ya. Tidak bisa recover full ya, Bung Theo ya. Iya. Oke. Ini seperti apa tuh? Mereka kedua pemain pasti tahu ini pertarungan 5 ronde. Jadi sehingga jadi mereka harus berhati-hati di ronde ketiga ini. Kalau mereka geber di sini, kemungkinan ronde 4 dan 5 mereka akan kehabisan banyak nafas, Bung Dam. Iya, dan ingat tadi Bung Theo juga bilang
Clinch ini yang paling capek. Oh, ini capek sekali. Dan Jadi efek dari mereka tadi bermain di ground 1 round 2 round di pertama itu sekarang ada di sekarang, Bung Bram. dan ingat, dan MMA yang paling susah itu adalah kembali low kicknya. Kita lihat disarangkan lagi. Langkahnya Paul sudah mulai berubah. Sudah mulai kaku. Kaki lincahnya perlahan-lahan sudah mulai hilang. Dan ingat, Dan mulai mendengar sakit. mendarat lagi. Oke, baik dari Denny. Kita lihat dia tidak loncat lagi. Paul tidak muncul, tidak Karena mundur dia lagi. sudah kehilangan Bram. Bung Bram, dia sudah kehilangan kaki depannya. Dia sudah kehilangan kaki depan Iya. sehingga dia tidak bisa meloncat ke belakang Iya. lagi. Kita coba lihat nih, apakah dia masih ada spring, ada pairnya itu ya? Iya. Apakah pair itu sudah mulai cacat nih, udah mulai berkurang Dan fungsinya? pukulan-pukulan power dari pukulan ataupun tendangan dari Paul pun sudah mulai berkurang karena tumpuannya di depan. Iya. Kaki tumpuan yang di depan yang dipukul, ditendang oleh Denny. Itu perlahan-lahan. Ini juga kembali di counter dengan jab. di counter terus. Dan ini berpengaruh ya. Apakah slip kan itu tidak Slip. Kenapa? berhenti, dihentikan oleh wasit. Paul Lumihi tetap menjadi juara, mempertahankan sabuk juaranya, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Tadi saya lihat ankle. Tampaknya tadi Denny terkena ankle. Mari kita. Ankle iya, dia salah posisi jatuh. Dia jatuh dengan ankle-nya sepertinya. Oh, dia tidak bisa berdiri, lutut sepertinya. Oh, lutut. Ya. So tadi memang dia landingnya salah, landingnya jelek. Tadi landingnya jelek saya lihat. Iya, mari kita tunggu replaynya. Kalau kita bisa lihat replaynya, kita bisa lihat itu. Kita juga lihat pada pertandingan sebelumnya ada yang salah mendarat dengan tangan, Sekali itu lagi, juga bisa patah. sekali lagi Bung Bram, saya hanya ingin mengatakan Mari kita in lihat MMA anything can happen. Nih kita lihat Anything itu can dia happen. mendaratnya salah. Ya. Left knees-nya dia mendarat dan left knees. Padahal di ronde ketiga ini Denny sudah mulai menemukan ritme serangan Nah, mari dia. kita lihat lagi. Satu dan ini dia. Ini itu dia. They're gonna be hurt. Anything could happen. Lutut kirinya, padahal ini sudah jadi pertandingan yang seru. Oh my god. Oh my god. Baik, dan untuk Oke, kita kembali ke penyerahan keputusan wasit. sabuk juara, kami mengundang ke atas oktagon yang terhormat Ketua Umum KOBI, Bapak Ardiansyah Bakri, untuk dapat menyerahkan sabuk juara kepada sang juara kita pada malam hari ini. Tentu saja kemenangan diraih di sudut merah, Paul